Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai tugas perencanaan bangunan jembatan pada bagian pondasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Al-Azril dan teman saya Elsa Kholifataya. Pondasi sendiri merupakan bagian terendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau bantuan yang berada di bawahnya. Semua konstruksi yang direkayasa untuk bertumbuh pada tanah harus didukung oleh suatu pondasi. Pondasi ialah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh suatu pondasi dan berat sendiri ke dalam tanah dan bantuan yang terletak di bawahnya. Dasar teori. Yang pertama, pondasi tiang panjang. Pondasi tiang panjang sendiri adalah salah satu jenis dari pondasi dalam yang dipilih sebagai pondasi yang akan dibuat pada tanah yang memiliki lapisan tanah keras yang jauh dan memikul beban struktur atas besar atau tidak sanggup lagi dipikul oleh pondasi dangkal. Oleh karena itu, pondasi tiang panjang harus memikul beban yang besar, maka daya dukung pondasi tiang panjang harus diperhitungkan. Daya dukung tiang panjang harus lebih besar dari beban yang harus dipikul sehingga bangunan akan tetap aman. Selain itu, penurunan yang terjadi juga harus dikontrol. Penurunan yang besar dan tidak merata akan mengakibatkan kerusakan pada struktur atas bangunan. Berikutnya, daya dukung pondasi tiang panjang. Yang pertama, daya dukung tiang tunggal. Daya dukung tiang tunggal panjang berdasarkan data NSPT pada metode Meyerhof tahun 1956, yaitu korelasi daya dukung tiang dengan hasil uji SPT yang diusulkan oleh Meyerhof berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pada fondasi tiang panjang yang tertanam pada tanah lempung. Untuk mencari daya dukung ultimate, maka dapat dilihat persamaan di bawah, yaitu QU sama dengan QP plus QS, di mana QP sama dengan daya dukung ujung tiang dan QS adalah daya dukung selimut tiang. Daya dukung ujung tiang sendiri dapat dirumuskan dengan QP sama dengan 4 kali AP kali NB, dan daya dukung selimut GS sama dengan AS kali N 5/50. Yang kedua yaitu daya dukung tiang kelompok, metode Ries and Wright, di mana jumlah tiang sama dengan beban vertikal dibagi dengan Q-all. Selanjutnya, daya dukung tiang kelompok, metode Meyerhof tahun 1956, yaitu Q-all sama dengan daya dukung ultimate tiang dibagi angka keamanan, yaitu 2,5 sampai 4. Selanjutnya, jarak tiang. Jarak antar tiang atau S sama dengan 3 kali D. Jarak tiang ke tepi S sama dengan 2 kali D, di mana D sama dengan diameter tiang. Selanjutnya, efisiensi kelompok tiang, metode Converse-Libert, yaitu Q-all sama dengan jumlah tiang dikali Q-all dikali H. Berikutnya, momen tiang panjang dapat dilihat dengan rumus berikut. Selanjutnya, penurunan tiang panjang. Penurunan tiang tunggal metode Fasik
1977, penurunan akibat deformasi aksial tiang tunggal. Dengan rumus sebagai berikut. Selimut sepanjang pondasi tiang basic menyarankan harga dengan 0,5 untuk distribusi yang seragam sepanjang tiang, 0,5 untuk koefisien yang bergantung pada distribusi gesekan. Kemudian penurunan dari ujung tiang dapat dilihat dengan rumus berikut. Selanjutnya, penurunan tiang akibat beban yang dialihkan sepanjang tiang dapat dilihat dengan rumus berikut. Kemudian ada penurunan total tiang tunggal dan penurunan izin tiang tunggal. Menurut Ries and Reich tahun 1997, perbandingan penurunan yang aman adalah S total lebih kecil dari S izin, di mana S izin sama dengan 10%. Berikutnya penurunan tiang kelompok. Penurunan kelompok tiang metode basic 1977 dapat dilihat dengan rumus berikut, yaitu penurunan pondasi kelompok tiang sama dengan penurunan pondasi tiang tunggal akar lebar kelompok tiang dibagi diameter tiang tunggal. Kemudian penurunan izin kelompok tiang menurut Ries and Reich 1997, perbandingan penurunan yang aman adalah S total lebih kecil sama dengan S izin, di mana S izin sama dengan L dibagi 250. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Elsa. Persilakan oleh Mbak Elsa. Terima kasih. 1.3 Data beban jembatan. Yang pertama yaitu data struktur. Berikut adalah data perencanaan struktur. Kita menggunakan jenis jembatan rangka baja. Terus kita menggunakan konstruksi atas. Struktur atasnya kita menggunakan wear and truss. Lantai jembatannya kita menggunakan lapis aspal beton. Sedangkan aspalnya kita menggunakan tipe ACWC. Yang ketiga, bentang jembatannya kita 70 meter, lebar jembatan 14 meter, tinggi jembatan 7 meter, panjang segmen 5 meter. Lebar lantai kendaraannya kita menggunakan 12 meter. Tebal lantai kendaraan 0,3 meter, lebar trotoar 1 meter, tebal trotoar 0,3 meter, tebal aspal dan overlay 0,1 meter. Kita menggunakan bahan struktur. Yang pertama, bahan profil. Kita menggunakan mutu baja 37, bautnya mutu A325, betonnya menggunakan VC aksen 30 MPa, baja tulangannya menggunakan BJTD 40, FY-nya 400 MPa. Spesifik gravity kita menggunakan berat jenis baja 2,45 ton per meter kubik, berat jenis betonnya 0,24 ton per meter kubik, berat jenis aspalnya 2,20 ton per meter kubik, berat jenis airnya 0,10 ton per meter kubik. Selanjutnya kita menghitung beban jembatan. Beban bangunan atas jembatan didapatkan dari reaksi perletakan dalam pembebanan jembatan menggunakan SAP 2000 pada kombinasi beton kuat 1 yang disajikan pada tabel 1.1, sedangkan tabel 1.2 merupakan input pembuatan yang digunakan, seperti pada tabel di bawah. Bisa dilihat ya. Kita masuk ke perhitungan. Perhitungan pertama yaitu beban. Kita menghitung beban pilar atau V sama dengan 400 ton. Properties tiang, diameter tiang atau D kita menggunakan 45 cm atau 1,4
47638 FT. Panjang tiangnya atau L 43 meter atau 141,0761 FT. Luas ujung tiang atau AP sama dengan 2,179691859 FT. Luas selimut tiang atau AS 833,1266663. Mutu bahan atau FC aksen sama dengan 400 kg per cm. Berat tiang atau G sama dengan 20,898 ton. Perhitungan ujung tiang. Perhitungan ujung tiang dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut merupakan bidang runtuh tanah di dasar tiang, bidang runtuh pada ujung tiang. Nilai NP yang dipakai untuk menentukan daya dukung tiang ini sebaiknya diambil rata-rata dari nilai SPT pada kedalaman 6D sampai 10D di atas ujung bawah tiang dan 2D sampai 4D di bawah ujung bawah tiang, di mana D adalah diameter tiang atau diameter lebar tiang. Yang atasnya 8D 360 cm sama dengan 3,6 meter. Elevasinya 39,4 meter. Yang bawah 4D 180 cm sama dengan 1,8 meter, elevasinya 4,8 meter. Untuk propertis tanah dapat dilihat di tabel di bawah ya. Kita menggunakan yang 2043 yang buat ujung tiang pancangnya. Yang pertama kita menghitung tahanan ujung tiang atau KIP. KIP tiang sama dengan 4 dikali AP tiang dikali NP. Kita menggunakan NSPT di ujung tiang atau NP 8D sama dengan 19, lokasi ujung tiang sama dengan 20, 4D nya sama dengan 36, NP rata-ratanya 25. KIP-nya kita temukan 217,96919 ton. Ini kita berdasarkan nilai NSPT atau Meyerhof 1956, di mana KIP tiang atau daya dukung ujung tiang kita satuannya menggunakan ton. AP tiang luas penampang ujung tiang pancang FT kuadrat itu 1 FT sama dengan 30,48 cm. NP nya kita menggunakan nilai NSPT di sekitar ujung tiang. Yang kedua kita menghitung tahanan selimut tiang atau QS. Tiang pancang beton bertulang terjal sama dengan tiang perpindahan besar. QS tiang menggunakan rumus AS tiang dikali N per 50. NSPT rata-rata sepanjang tiang atau N sama dengan 9,2380958. QS nya 153,93000698 ton. Daya dukung faktor berdasarkan nilai NSPT Meyerhof 1956, tiang perpindahan besar menggunakan rumus QS tiang sama dengan AS tiang kali N per 50. Tiang perpindahan kecil menggunakan rumus QS tiang AS tiang dikali N per 100, di mana QS tiang daya dukung friksi tiang atau ton, AS tiang luas selimut dinding tiang FT kuadrat sama dengan 1 FT sama dengan 30,48 cm. Cek kekuatan bahan tiang atau P tiang. P tiang kita bisa melihat pada perhitungan di bawah. Untuk yang selanjutnya kita dapatkan daya dukung izin tiang QU tiang sama dengan QP tiang per QS tiang. Q kali tiang sama dengan QU tiang dikali SF. SF sama dengan angka keamanan. Angka keamanannya yaitu 2,5 sampai 4. Diambil SF-nya 3. QU sama dengan QP plus QS sama dengan 371,89926 ton. QL sama dengan QU per SF sama dengan 123,9664186 ton. Berat tiangnya yaitu 20,898 ton. Berat neto yang diizinkan yaitu QL sama dengan berat tiang sama dengan 103,06884186 ton. Jadi hasilnya oke, dia aman terhadap kuat bahan tiang. Untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan kelompok tiang bisa kita lihat seperti di bawah. Kita menggunakan kebutuhan jumlah tiang atau NP. NP sama dengan V dikali Q tiang, di mana NV adalah jumlah tiang, NP adalah jumlah tiang, V
V adalah gaya aksial yang terjadi. Q tiang daya dukung izin tiang. V sama dengan 400 ton. NP-nya 3,88091721 buah. Dibulatkan menjadi 4 buah. Syarat spasi antar tiang yaitu 2,5D kurang dari S kurang dari 3D. Digunakan S-nya sama dengan 3D sama dengan 1,35 meter. Efisiensi kelompok tiang atau EG sama dengan 1 per delta per 90 dibagi 90 dikali N-1 dikali M plus M-1 dikali N per MN. Delta adalah Arstan 0,3333 sama dengan 18,43494882 derajat. Jumlah baris atau M sama dengan 2. Jumlah tiang dalam satu baris atau N sama dengan 2. Jadi EG yang didapatkan yaitu 0,7951161725. Cek daya dukung kelompok tiang. Untuk mengecek daya dukung kelompok tiang, kita menggunakan rumus QTK sama dengan EG dikali N dikali Q tiang. QTK sama dengan 327,8265176 ton. Jadi hasilnya tidak aman karena beban pilar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.